Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya, umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Tak lupa senantiasa khatib menyampaikan wasiat taqwa agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Allah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama di mana mereka menyatakan hasbuka khamsatun yubka alaihim wa baqiyun nasi takhfifun wa rahmah. Cukuplah bagimu menangisi 5 golongan manusia yang memang layak apabila mereka meninggal dunia, layak bagi kita untuk menangisi mereka. Yang pertama, dzul-ilmi wa taqwa. Orang yang layak kita tangisi ketika dia meninggal dunia adalah orang yang berilmu dan bertakwa. Kita kenal dengan istilah al-ulama, para ulama, al-amilun bi'ilmihim, yang mereka mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Nabi katakan jika ada seorang ulama meninggal, diibaratkan seperti alam semesta ini juga meninggal dunia. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya seorang alim layaknya wafatnya alam semesta. Karena peran ulama membimbing dan menuntut daripada umat mengenal Allah, mengenal hukum Allah, mengenal Rasul, mengenal hak-hak Rasul, mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, dan mengajarkan kepada kita akhlak yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Semua itu karena berkat adanya ulama. Tanpa adanya ulama tidak mungkin ilmu, dakwah,
Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada kita yang jaraknya terpaut jauh, hampir 1000 tahun lebih. Kalau dihitung dari hijrahnya 1444 tahun. Dari mana kita dapat ilmunya Rasul? Dari para ulama. Oleh sebab itu Nabi katakan, apabila ada seorang alim meninggal dunia, itu musibah bagi umat. Mautul alim musibatun la tujbar wa thulmatun la tusad wa najmun tumis wa mautu qabilatin aisar 'inda Allah min mauti alimin. Nabi katakan, apabila seorang ulama meninggal dunia, itu adalah satu musibah yang tidak bisa diperban, musibah itu tidak bisa diobati, dan satu lubang yang tidak akan bisa ditutup. Sungguh bintang ini yang bersinar seakan-akan terhapus dengan matinya ulama, wafatnya ulama. Wafatnya satu suku yang terdiri dari banyak manusia dengan wafatnya seorang ulama, bagi Allah itu lebih mudah untuk satu suku itu mati dibanding seorang ulama, karena perannya ulama yuslihuna an-nas fi umuril akhirah. Karena adanya ulama, mereka memperbaiki daripada keadaan manusia, terutama dalam perkara-perkara akhirat. Qala Hasan al-Basri, laula ulama lakana an-nas kal bahaim. Jika tidak ada para ulama, maka manusia layaknya hewan ternak, kal bahaim. Karena dari mana mereka mengenal halal haram? Dari mana mereka mengenal akhlak? Dari mana mereka mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana mereka mengenal Rasul? Mereka semua lewat perantara para ulama dari generasi ke generasi sampai ke zaman kita. Maka jelas Nabi katakan, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dihrama walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzil wafirin. Sesungguhnya para nabi mewarisi ilmu dan pewarisnya adalah para ulama, dan para nabi tidak memberikan warisan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia sudah mengambil satu bagian yang sangat besar, hadzil wafir. Jadi standar ukuran orang munafik dikatakan dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, untuk mengetahui orang itu munafik, apabila ada orang alim, ulama meninggal dunia, dia mengaku sebagai orang Islam, hatinya tidak bersedih. Kata para ulama, itu alamatun nifaq fi qalb, tanda di hatinya itu ada kemunafikan. Man lam yahzan bi mautil ulama fa huwa munafik. Siapa yang tidak bersedih jika ada ulama yang meninggal dunia, maka dia adalah orang munafik. Diulang 3 kali dalam riwayat. Ini orang yang layak kita tangisi. Jika ada ulama yang meninggal dunia, layak kita tangisi atas meninggalnya ulama tersebut. Golongan kedua yang layak kita tangisi jika dia meninggal dunia, al-hakim al-adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, al-hukamu yuslihuna an-nas fi umuri ad-dunya. Kenapa kita tangisi pemimpin yang adil, pejabat yang adil ketika meninggal dunia? Karena dia memiliki peran penting di dalam merubah keadaan umat dalam perkara-perkara duniawi. Kemaslahatan umat ada di tangannya. Kalau para ulama dikatakan al-ulama yuslihuna an-nasa bi alsinatihim wal hukam yuslihuna an-nasa bi aqlamihim. Para ulama bisa merubah keadaan umat lewat lisan-lisan mereka, nasihat, ceramah, pidato.
Itu kemampuan ulama hanya sebatas di situ. Tapi kalau pejabat-pejabat bisa merubah keadaan umat lewat pena-pena mereka, kebijakan-kebijakan yang mereka tanda tangan itu bisa merubah keadaan umat. Maka dikatakan jika ada pemimpin yang adil meninggal dunia, layak kita tangis. Atiullah wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Coba lihat bagaimana Allah menggandengkan ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan ketaatan kepada pemimpin kalian. Pemimpin yang ditaati di sini pemimpin yang adil, yang taat, yang kebijakannya itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Rasul. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu kaidah yang telah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, salah satu golongan manusia di hari kiamat seluruh manusia kepanasan karena matahari didekatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada 7 golongan manusia yang mereka mendapatkan perlindungan Allah. Mereka mendapatkan kesejukan di yaumil kiamat di saat seluruh manusia kepanasan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan kepada mereka di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka kita doakan semoga di Indonesia Allah munculkan pemimpin-pemimpin yang adil, baik dari tingkat tertinggi presiden sampai ke pejabat yang paling rendah sekalipun. Seluruhnya Allah kirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang adil, maka rakyatnya harus memperbaiki dirinya. Rakyatnya harus taat kepada Allah, harus beriman kepada Allah. Jika seluruh rakyatnya taat dan tunduk kepada Allah, maka Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang adil. Karena pemimpin itu gambaran rakyat, dan rakyat itu gambaran dari pemimpinnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu pentingnya peran seorang pemimpin yang adil sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Fudail bin Iyad pernah menyatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Seandainya aku memiliki satu doa yang tidak ditolak oleh Allah, maka tentu doa ini aku akan berikan kepada pemimpin, agar Allah jadikan seorang pemimpin yang adil untuk memimpin umat ini, karena peran mereka sangat penting bagi kemaslahatan umat di dunia ini. As-sultan zillullah fi ardi. Kekuasaan, jabatan, kerajaan, pemerintahan, semua itu adalah jaminan naungan keamanan Allah di bumi ini. Kalau satu bangsa tidak ada pemerintahan bisa rusak. Hasan Basri mengatakan hukum adanya pemerintahan itu adalah wajib. Lau kana al-hukam, seandainya tidak ada pemerintahan, la akala an-nasu ba'duhum ba'da, maka manusia akan hidup tanpa hukum dan saling makan satu dengan lainnya. Itu pernyataan Imam Hasan al-Basri. Manusia ketiga yang wajib kita tangisi adalah fatan kathirul jud, pemuda yang dermawan. Orang-orang yang punya sifat dermawan, senang menolong sesama manusia. Jika ada orang-orang dermawan meninggal dunia, layak kita tangisi. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki peran penting di dalam membantu umat, khususnya kaum fuqara, kaum masakin. Orang-orang dermawan dicintai oleh Allah. Sifat kedermawanan disifati di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka menderma dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu ciri-ciri
sifat orang-orang yang dermawan. Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasul, orang-orang dermawan itu dicintai oleh Allah dan mereka memiliki derajat istimewa di sisi Allah. As-sakhi qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan api neraka. Wal bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qarib minan nar. Orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari api neraka, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Ini adalah sifat yang sangat buruk, sehingga dikatakan as-sakhi jahil ahab illallah minal alim bakhil. Orang yang bodoh, tidak punya ilmu, tapi dia dermawan, lebih dicintai oleh Allah dibanding orang berilmu yang kikir, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama mengatakan as-sakhi habibullah walau fasiqah, wal bakhil aduullah walau arifah. Orang dermawan adalah kekasih Allah walaupun dia orang fasik sekali. Tapi orang bakhil musuhnya Allah walaupun dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang dermawan jika meninggal wajib kita tangisi. Yang keempat, orang soleh, orang yang ahli ibadah. Kalau ada yang meninggal dari mereka, layak kita tangisi. Kenapa? Satu doa yang mereka munajatkan kepada Allah. Ketika Allah ingin menimpakan musibah kepada kita, lewat doa mereka Allah angkat musibah tersebut. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Seandainya satu penghuni negeri mereka tak beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan banyak keberkahan dari langit dan bumi berkat adanya mereka, orang-orang salihin, para aulia. Allah berikan keberkahan kepada kita dan Allah jauhkan musibah yang besar yang menimpa kita dengan sebab satu tetesan air mata di tengah malam yang mereka gunakan untuk munajat kepada Allah, dan Allah terima. Itu semua musibah diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima yang layak kita tangisi, al-farisul karam, yaitu pejuang-pejuang Islam yang mereka berjuang dengan harta mereka, dengan nyawa mereka untuk menjaga negeri ini, untuk membela tanah air, para pahlawan-pahlawan, para mujahid-mujahid yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Hal adullukum ala tijarati tunjikum min adzabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Jika meninggal dunia mereka, wajib kita tangisi akan wafatnya mereka. Karena sebab mereka itulah Allah Ta'ala menjaga keamanan, yang menjaga daerah, menjaga negara agar terjaga keamanan, dihitung jihad fisabilillah, yang berjuang membela agamanya dengan syarat-syarat yang benar. Mereka juga sedang berjihad di jalan Allah. Al-Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan satu hadis, kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah, seluruh mata menangis di hari kiamat, illa thalatha a'yun, kecuali 3 mata yang tidak menangis di hari kiamat. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena dosa yang ia lakukan. Maka mata yang ini tidak akan menangis di hari kiamat. Mata yang kedua yang tidak menangis di hari kiamat, ainun bakat an maharimillah, mata yang dia jaga, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ainun bakat sahiratan fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga keamanan negerinya, untuk menjaga keamanan kotanya, tempat tinggalnya, negerinya. Ini mereka akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Mata mereka tidak akan menangis di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemimpin yang adil, pejabat yang adil, ulama yang mukhlis, yang adil, yang seluruhnya melakukan segala kebaikan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata untuk memberikan kebaikan
kebaikan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimin bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hadil jum'ah wal jama'at wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla bin nabiyyi qadima faqala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal ardu wa 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma dafa'anna wal muslimin al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البريات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم والشكر لله فاسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.